Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Nah, tadi pagi bangun lihat-lihat kolom komentar, ngerespon gitu loh maksudnya. Karena kan kalau komentar dari seduluran kita cuekin gitu, rasanya kan nggak etis atau nggak sopan. Seduluranku udah mendukung aku dengan melihat, menonton, dan mensupport, subscribe, like, mungkin juga di share-nya. Kalau aku cuek gitu kan kayaknya nggak cocok lah, nggak etis buat aku ya lur ya. Setelah aku baca komen itu dari seduluranku, aku terima kasih kali gitu, terima kasih kali sekali lagi sama Bang Selamat atau Kang Selamat atau siapa namanya, nanti aku tampilin ya lur. Jadi komennya itu ya senang itu maksudnya ternyata ada respon gitu. Ini khusus untuk abang-abangku dan umumnya untuk semua. Apa yang dikatakan abang itu benar, masukan dari abang tuh aku tuh benar. Cuman setidaknya aku harus menjelaskan sedikit tentang pribadi aku, maksudnya khususnya di kemampuan aku. Aku belum punya kemampuan untuk yang banyak gitu, tapi setidaknya kenapa aku buat channel, kenapa aku buat atau kami di sini buat buka kanal YouTube seperti ini. Tujuannya yang nggak lain, yang pertama dengan usia yang bertambah, sekarang sudah 10 tahun dan dapat teguran dari Tuhan, diberi sebuah penyakit yang saat itu ya memang sedikit mengguncang buat aku, hampir serasa wah udah nggak guna lagi nih gitu kira-kira. Tapi disitulah keuntungan kita punya agama khususnya dan punya basic bela diri, karena mengajarkan kita untuk sedikitnya percaya diri tapi bukan merasa paling gitu ya, sampai tujuan akhirnya pun sadar diri gitu. Akhirnya aku bangkit ya nggak lepas dari support, dukungan dari istri dan anak-anakku, sampailah saat ini, sampai kita ketemu di channel ini. Nah, kalau bicara masih umur fit atau muda, walaupun sekalipun usia tidak jadi masalah, usia tidak jadi alasan, tapi aku harus tetap bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesehatan aku lagi, lambat laun perlahan-lahan sampailah sekarang ini masih bisa sedikit aktif di silat atau tradisi ini atau di budaya ini. Nah, kalau perguruan basic aku kan dari sini, apapun alasannya, apapun ceritanya memperkenalkan aku tentang bela diri, awal mulai itu Cimandi. Kemudian aku ikut perguruan Walet Putih dan sampailah pernah sampai tingkat pelatih gitu. Tapi kondisi waktu itu ya masih fit. Nah, nanti aku cuplikan. Aku punya dokumen dalam permainan bela diri atau permainan langkah silat atau kembangan atau apapun, yaitu ya baru di Salam Budaya ini. Kalau dulunya aku paling nggak bisa sih kalau kena kamera gini, karena kalau di kamera gini buat aku rasaku kurang nyaman aja. Jadi main kecuali dicuri atau candid gitu. Dan sampai sekarang itu dokumen-dokumen aku baik dari foto, video dan sebagainya itu aku tinggal di Jakarta sama adik aku. Ya masih beruntung juga aku, akhirnya beruntung sempat melatih generasi adik-adik atau ngelatih adik-adikku. Mereka masih memainkan dengan fit permainan-permainan seperti yang aku mainkan dulu. Nanti cuplikan aku tampilin lur nanti cuplikannya. Jadi dokumenku itu banyak aku tinggal, semuanya, bukan banyak, semuanya aku tinggal dari mulai foto, video, aku tinggal di Jakarta sama adikku. Itu ya lor, jadi sedikit dokumen di perguruan Walet Putih. Entah di share atau enggak atau di publik aku pun nggak tahu, pastinya aku tinggal. Nah, setelah 3 tahun belakangan ini atau 2 tahun penuh inilah, karena kita pun baru ngerayain atau buat acara syukuran di 2 tahunnya Salam Budaya. Alhamdulillah nggak disangka pengajuan atau alhamdulillah nggak disangka Salam Budaya mendapatkan rekor muri, yaitu juga buat aku sebuah keberhasilan yang sangat cepat. Bukan keberhasilanku ya lor, keberhasilan semua, keberhasilan tradisi dan budaya.
Jadi keberhasilan itu bukan hanya keberhasilanku atau bukan hanya keberhasilanku, tapi keberhasilan seluruh baik adik-adik dan saudara kita semua, khususnya keberhasilan di seni tradisi golok gitu ya lur. Sampai ketemu akhirnya bisa jadi saudara, aku dan Bang Jiung, kita dan Bang Jiung, kita dan Bang Herman. Karena kan dari dulu aku dididik alhamdulillah sama orang tua, jangan cepat besar gitu. Karena ada istilah kan, cepat matang cepat busuk gitu. Jadi kalau buah cepat matangnya kan cepat busuknya gitu. Jadi ya nggak matang-matang juga nggak enak kan gitu lur. Intinya jangan cepat merasa besar, itu aja. Karena ada yang bilang kan, orang-orang pintar atau abang-abangan kita atau senior atau pendahulu kita kan pernah bilang, semua itu ada waktunya dan semua itu ada orangnya. Pokoknya tetap semangat di saat kita lagi bilanglah bagus, jangan lupa untuk mempersiapkan. Ada satu pesan yang gak lupa dari ayahku, bahasanya begini, tak besar saat dibangga, tak kecil saat dilupa. Jadi ya biasa aja, hidup itu biasa aja. Lagi sehat, ingat sakit. Tapi saat sakit, yakinlah, semangatlah untuk sembuh atau sehat kembali. Kata-kata itu yang terus aku pegang sampai saat ini. Ya alhamdulillah masih sekarang beruntung ada generasi atau adik-adikan kita yang mau meneruskan. Dan aku juga berharap nanti seterusnya ada adik-adik kita juga yang meneruskan permainan golok ini. Jadi kita kalau sudah bicara tradisi ya jangan bicara pribadi gitu loh. Kalau udah bicara pribadi ya juga jangan bicara sentuh tradisi, apalagi budaya. Kalau sudah bicara budaya janganlah bicara saya kan gitu. Kalau sudah bicara saya, aing, ya jangan bicara sentuh budaya, karena budaya itu sifatnya luas dan tradisi itu untuk orang banyak, yang sifatnya ya untuk orang banyak gitu, bukan kita pribadi gitu. Semoga ini bukan dari ria atau ketakaburan. Aku hanya ingin jika ini benar ya ayo, tapi kalau ini tidak cocok ya jangan. Kan ada juga yang bertanya tentang atau komennya, zaman udah modern masih aja main gitu, gunakan yang sekarang yang bermanfaat gitu, kira-kira begitu. Ya ini kan udah aku jawab sekalian. Golok ini yang aku pegang ini ya sangat bermanfaat buat aku, karena setelah bilanglah kesehatanku memburuk masa lalu itu, maksudnya hancur, drop kesehatanku yang berawal dari ulahku sendiri, atau bukan karena apa ya, karena ulah sendirilah gitu. Kemudian lambat laun sudah pulih, lambat laun sedikit membaik, semakin membaik. Itu karena dukungan keluarga, khususnya istri, anak-anakku. Aku belajar untuk bertani kecil-kecilan. Jadi golok ini sangat bermanfaat untuk aku. Tapi untuk orang yang bilang ini sudah tidak bermanfaat, mungkin nggak pantas lah itu dikatakan orang. Karena ikan, aku pelihara ikan, dia nggak membutuhkan golok, apalagi seni dan tradisi. Seni dan budaya, tradisi dan budaya itu nggak akan membutuhkan. Karena kan kasar kali nanti kalau aku sebut monyet nggak punya budaya, monyet nggak punya tradisi, kan nggak mungkin. Monyet hanya punya yaitu mengikuti selera hawa nafsu. Kemajuan harus diikuti, begitu juga aku menyarankan kepada anak-anakku, modern dan sebagainya, perkembangan zaman itu harus diikuti, jangan ditinggal, agar kita tidak digilas sama zaman. Tapi bukan juga tradisi dan budaya dilupakan, karena kalau sekali aja kita melupakan tradisi atau budaya, ini menurut aku sama artinya kita melupakan orang tua kita sendiri. Jadi aku senang silat, basic keluarga dari silat, dan sekarang belajar tani. Jadi golok nggak akan bisa kau pisahkan dari aku gitu ya.
Kira-kira gitu. Tapi kalau mungkin kau tadi ikan dan sebagainya, mungkin nggak ada gunanya tuh golok. Apalagi tradisi dan budaya. Itulah kira-kira kalau diomongin terus panjang lebar nanti. Selain itu juga aku belajar beternak kecil-kecilan, maksudnya nggak besar-besaran. Basicku atau keluarga kita di sini keluarga silat. Dan sekarang aku setelah kesehatan membaik, aku belajar tani dan ternak. Jadi makanya itu atau oleh sebab itu kan gitu, dari silat ya baru golok yang aku temukan yang berkaitan dengan pembelajaranku sekarang tani dan ternak. Seperti nanti aku tampilin juga kenapa aku belajar celurit. Di dalam peternakan kan membutuhkan pakan ternak, yaitu hijauan atau rumput dan dedaunan. Jadi kalau pakai gunting kuku kan nggak mungkin, jadi aku pakai sabit atau arit. Utamanya untuk ternak juga tidak mengurangi kesenanganku dalam seni dan tradisi budaya. Jadi aku juga mengulang-ulang lagi, karena alhamdulillah dulu kan masih aktif, masih fit gitu maksudnya. Nanti kalau aku bilang masih muda, ada yang bilang emang udah tua kali. Ya belum sih, belum 770 tahun, jadi masih dikategorikan muda. Karena menurut pengakuan dunia kan tua itu di atas 75 apa 72, sedangkan 60 aja masih kategori matang gitu ya lur ya. Ngopi lur. Nah kopi juga yang diminum, bentar ya, atau diturunkan gini. Nah ini kopi, nih, nah ini juga yang ku minum. Lebih sering kopi tanam sendiri. Nanti aku cuplikan kebun kopinya. Ini untuk khusus ya lur, khusus untuk yang para dableker gitu. Kalau aku bilang dableker itu badannya orang, tapi isinya aku nggak tahu karena anti dengan tradisi dan budaya. Ya silahkan gitu ya. Jadi kopi pun kita belajar tanam sendiri gitu. Intinya dari silat, kemudian aku sakit, kemudian pulih lagi, belajar bertani dan beternak, yang mana itu ternyata lingkup itu akrab lagi dengan tradisi seni budaya atau pencak silat dalam ya itu kira-kira. Jadi golok ini nggak bisa dilepas lagi ternyata, atau saat aku pun sudah stamina tidak sebaik dulu. Nah golok ini masih ternyata ya masih ngikut di pertanian dan di peternakan. Seperti tadi celurit aku bilang. Terus kenapa senang mandau? Nah mando itu kan salah satu simbol. Kalau aku salah aku mohon dimaafkan buat seduluranku yang ada di rumpun Dayak yang aku senang pelajari dan aku baca. Kan mando itu adalah salah satu senjata pusaka atau senjata tradisional gitu dari rumpun Dayak, saudara kita yang di Dayak. Kalau untuk kerja kan ada ambang atau mando kerja namanya istilahnya. Jadi artinya mando itu atau ambang itu tidak bisa lepas juga dari bicara pertanian dan peternakan saat penyembelihan hewan kurban atau penyembelihan hewan-hewan ritual adat gitu. Jadi tumben ini angin banyak, senang aku lur. Karena kemarin istriku bilang, anakku bilang panas kemarau, jadi ya alhamdulillah selama di sini mendung, alhamdulillah, jadi enak. Ya jadi seperti mandau aku pingin aku sedikit pelajari dan harus mau mempelajari celurit atau sabit, terus kerambit dan yang lainnya gitu. Jadi aku selain silat ya itu tadi gitu, bukan yang seperti kau tuduhkan, kau anggap kami ini kampungan, dan faktanya memang kami tinggal di kampung gitu. Dan pertanyaanku, sekota apa sih tempatmu?
sepunya apa sih yang kau punya gitu. Tradisi dan budaya leluhur kami ini atau kita ya lur, dianggapnya sebuah ketertinggalan gitu. Padahal kalau kau renungkan, kalian tertinggal. Dan salam hormatku buat seluruh seduluranku, jangan takut, jangan khawatir, terus aja semangat. Sekalipun dibilang kampungan dan tertinggal dan sebagainya, jangan takut. Buat aku itu PGB, penjajah gaya baru. Kujamin gak akan sukses kau ngancurin ya tradisi dan budaya leluhur Nusantara atau khususnya Indonesia, nggak akan bisa gitu ya. Nah di perguruan dulu pun aku belajar tentang permainan trisula, terus sampai ke katana. Tapi setelah aku sekarang ini, aku lebih cenderung ke senjata tradisional lainnya. Sekalipun itu dimainkan kan bukan berarti kita melupakan senjata tradisi leluhur kita, tapi silat itu bisa gitu aja ya lur. Golok ini punya Indonesia, terus perjuangkan. Jadi bukan hanya sebatas di pertanian dan peternakan, tapi kalau bisa sampailah ke diakui dunia UNESCO itu. Dan alhamdulillah yang kau bilang kampungan, orang kampung ini sudah bisa ke kota kan gitu ya. Bahkan orang kampung ini juga dulu lama tinggal di kota. Itulah kira-kira. Jadi tetap semangat aja. Nanti Bang Slamet aku tampilin dulu, cuman bukan aku yang main ya Bang, adik-adik yang main, tapi itu dulu lama aku mainkan dan salah satu atau salah 5, salah berapa yang senang aku mainkan dan aku bagi. Tapi karena kondisi sekarang ini aja, kalau seduluran lihat jarang-jarang pakai jeans, sekarang alhamdulillah kondisi perut sudah semakin membaik, artinya tidak ada gangguan. Kan nggak mungkin ku ceritakan aku pernah sakit apa ya. Kalau seduluran sedikit paham pasti tahu lah, kalau di daerah kiri sini, nah ini bengkak, itu sakit apa, insya Allah seduluran tahu lah. Tapi sekarang alhamdulillah perlahan-lahan semua sudah membaik dan semakin pulih kembali gitu. Terus di daerah Ulu Hati itu selalu panas dan sakit, nanti langsung hilang tenaga, langsung ngedrop, itu seduluran tahulah sakit apa gitu. Dan sekarang juga alhamdulillah udah semakin baik. Dan dulu ya lama lah, cukup lama ya tangan, kaki, badan lah sebelah kiri ini kan nggak bisa gerak, bahkan banyak tertidur aku, nggak bisa gerak gitu badan. Tapi karena yakin istri, anak-anak juga ya nggak lepas atas izin Allah dan guru aku, kedua orang tua aku, doa-doanya dulu dan seluruh saudara-saudaraku. Sekarang kita udah bisa pakai cincin, pakai gelang lagi, bahar maksudnya, udah bisa pegang golok lagi. Jadi kenikmatan apa yang mau didustakan gitu. Intinya terus aja semangat, itu aja ya lur ya. Si belang kucing kulur ya. Kalau tadi lur, kalau aku nungguin tuh, nah tuh aku kasih nama si belang tuh, belang mau masuk YouTube juga kau, ya udah tunggu ya. Tuh kucing kampung, tapi ada yang bilang blasteran, hadiah dari anakku, putriku si Tasti atau Lala. Jadi tuh kalau duduk namanya ya. Bilang, aku buat video dulu ya, atau gini aja ngadep ya, kau jagain aku, aman kok, nggak ada apa-apa. Matanya awasi gitu, karena udah lama mungkin aku nggak pulang, nggak duduk di gubuk ini atau di cangkruk ini. Kalau main dia pergiin di lur, gini aja lah biar apa juga sebelang sedikit. Nah jadi itu alhamdulillah aku bersyukur, ternyata di saat kondisi kesehatanku memburuk, aku terapi dengan
Dia bilang terapi alam. Ya aku bertani dan beternak sampai akhirnya nggak konsen aku ngomong lur, si bilang main-main terus ya. Udah main lah kau. Ternyata benar, kembali lagi lah kita ke alam, artinya menyatu lagi. Tanpa sadar dari bertani kesehatan semakin membaik, dari beternak kesehatan semakin membaik. Ini memang Ciblang ini lur, gak konsen aku senang gendongan main-main dia. Ini asap ini, bilang dia bersyukur aku adik-adikku masih ada yang mau meneruskan tradisi dan budaya leluhur kita, yaitu seni pencak silat. Kau di belakang aku itu si bilang itu ngumpet dari belakang lur, jangan kau gigit. Nggak apa-apa lur ya, ini ini sebelahnya, di belakang dia gigit ya apa, jangan ku kentuti kau nanti. Bilang ku kentuti kau mau, jangan kau gigit, pokoknya jangan kau gigit, sakit kukumu itu. Setelah dia canda-canda terus lur. Nah, jadi aku bersyukur dan beruntung akhirnya adik-adik masih ada aja yang mau. Jadi insya Allah tradisi dan budaya leluhur kita nggak akan punah, insya Allah itu aja. Dan doakan ya lur, nggak lama lagi kami berangkat nyebrang, mau silaturahmi, mau ziarah ke makam leluhur aku atau buyut aku yang ada di tanah Banten. Insya Allah nanti ketemu sama banyak seduluran kita, dan aku butuh banyak minta doa dari para ya bilanglah sesepuh atau para guru yang ada di Banten. Itu aja, mungkin segitu aja lur akhir kata dari aku, karena nggak konsen ini si Belang ngajak main aja. Mungkin tetap semangat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.